Begitu Malika ini nengok keluar, Wak, betulan ditengokin. Dia dikejutkan sama sosok hitam besar. Bentuknya setengah badan ke bawah itu macam ular, setengahnya lagi manusia. Terus punya 2 tanduk kecil gitu, Wak, di kepalanya. Kupingnya lancip, matanya merah menyala. Terus gigi tariknya ada 4. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya ya. Nah, kisah kali ini Wak terjadi saat pandemi COVID-19. Karena semua orang lebih banyak di rumah aja, hal inilah yang membuat banyak sekali fasilitas umum yang biasanya ramai malah jadi kosong, terbengkalai, dan lama-lama dianggap angker. Salah satunya adalah sebuah asrama sekolah di sebuah kota, tempat adiknya Wawa ini menjalani masa karantina sebelum masuk sekolah tatap muka atau offline. Di sanalah adiknya ini dan juga teman-temannya mengalami serangkaian gangguan mistis. Awalnya cuma hal kecil aja, Wak, tapi makin lama muncul sosok-sosok menyeramkan yang bikin mereka semua pada ketakutan. Ada yang sesak napas, ada yang tubuhnya kaku, sampai ada yang diteror lewat mimpi loh. Dan ternyata gangguan itu tuh bukan cuma soal asramanya yang angker aja, Wak, tapi juga ada sesuatu yang ikut nempel ke adiknya Wawa ini. Seramnya lagi, momen menyeramkan kayak yang dialami sama Wawa ini kadang bisa bikin kita terngiang-ngiang gitu loh, Wak. Bukan cuma dari suasananya aja, tapi juga dari aroma yang kita hirup pada saat kejadian. Soalnya kalian sepakat gak, Wak, sama aku? Aroma wangi itu selalu menjadi penanda momen khusus yang udah pernah kita lewati. Iya kan? Aroma itu adalah pengunci momen yang paling valid menurutku. Misalnya nih, salah satu contohnya aja, bagi sebagian orang nyium bau tanah bercampur hujan itu tuh bisa bikin mereka keingat sama momen tertentu gitu, ya kan? Dan supaya aku punya memori menyenangkan waktu bawain kisah ini, Wak, aku mau nyobain parfum keluaran terbaru dari Holy Grails, yaitu Holy Grails Extract The Parfum Specialty Series. Holy Grails Extract The Parfum ini, Wak, adalah parfum yang lebih premium dari EDP biasanya karena konsentrasinya lebih pekat kali, lebih wangi lagi, dan tentunya lebih tahan lama sampai 12 jam loh. Jadi bisa dibilang Extract The Parfum ini satu level di atasnya EDP atau Eau de Parfum. Nah, Holy Grail Specialty ini, Wak, ada 3 varian aroma teh yang wanginya unik-unik kali. Pertama ada varian Ice Jasmine Tea, terus ada Boba Milk Tea, dan juga Fresh Fruit Tea. Ini kita coba satu-satu ya. Pertama aku mau coba dulu yang Ice Jasmine Tea, Wak. Cobain. Oh ya Allah. Ya Allah, aroma tehnya memang nampol kali, Wak. Terus ada hint floral yang baunya tuh kalem dan juga nyegerin gitu. Kok bisa ya ada aroma yang wanginya seteh? Ini bener seteh itu, Wak. Varian Ice Jasmine Tea ini cocok sekali buat dipakai siang-siang karena wanginya betulan bikin kita good mood seharian tuh, aku yakin, aku jamin. Terus berikutnya nih warna biru, aku mau coba varian Boba Milk Tea ya, Boba Milk Tea. Nih, ya Allah. Boba kali ya. Masya Allah. Varian ini tuh baunya teh, Wak, tapi creamy. Ada manis-manisnya tuh loh. Kalian pernah ngantri beli boba terus mbaknya lagi buka panci tempat boba diaduk nggak, Wak? Pernah kan? Nah, baunya persis kayak gitu. Persis. Kayak orang-orang bakal lapar nih kalau nyium wangi aku. Betul aja. Dan selain itu varian yang Boba Milk Tea ini wanginya tuh sama kayak Body Mist Milky Candy Holy Grails tuh, Wak, tapi ada hint aroma tehnya gitu yang wangi kali. Hampir mirip, cuman ada sensasi aroma teh gitu. Kuat pula baunya. Dan yang terakhir inilah dia. Aku mau semprot varian Fresh Fruit Tea. Baru dibuka ada wangi itu loh. Wih, ini macam wangi teh yang bercampur sama wangi buah. Ini segar kali. Varian itu hampir sama kayak yang Ice Jasmine sih, Wak. Cuman bedanya yang ini tuh wangi buah-buahan gitu. Jadi macam ada aroma stroberi, buah leci, dan tentunya segar. Varian ini tuh kayaknya bakal aku pakai waktu olahraga sih, bener. Sumpah seger. Nah, setelah coba semua variannya, nggak heran sih kalau bentar lagi specialty series dari Holy Grails ini bakal menjadi favorit banyak orang. Soalnya memang wanginya itu unik, Wak. Unik, berkarakter, dan juga tentunya tahan lama. Terus buat aku yang tinggalnya jauh nih, misalnya di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, atau dimanapun kalian berada, nggak usah khawatir soal kemasannya, Wak. Ya, ini aku lagi diceritain tuh kemarin, sempat diceritain sama ownernya Holy Grails. Dulu parfum ini tuh yang disegel cuman luarnya aja, Wak. Luarnya aja. Terus pas dikirim itu ada beberapa yang bocor
bocor gitu loh. Nah, lalu sekarang kabar baiknya Holy Grail sudah memperbaiki botolnya. Jadi double segel plastik kayak gini loh. Udah botolnya ini disegel, kardusnya juga tentunya disegel lagi. Plus masih pakai dus lagi biar aman waktu pengiriman. Tenang aja kali. Jadi kalian nggak usah khawatir bakal pecah atau bakal bocor lagi ya. Buat kalian yang pengen tetap wangi meski sibuk beraktivitas, Holy Grail's Extra The Perfume Specialty Series ini cocok sekali buat kalian, Wak. Sekali semprot aja aromanya langsung nempelin ya. Studio aku udah wangi Holy Grail sekali, bakal langsung nempel di badan kalian seharian. Dan kabar baiknya nih sekarang Holy Grail Extra The Perfume Specialty Series ini bisa kalian dapat dengan harga di bawah 100.000 saja. Jadi tunggu apa lagi, order sekarang juga dan rasakan sendiri wanginya. Nah, karena sekarang aku sudah wangi, aku jadi makin semangat lagi buat bawain kisah horor ke kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rohim dari Malang. Halo Rohim. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami oleh adiknya Rohim yang bernama Malika dan juga teman-teman adiknya waktu karantina COVID-19 di asrama sekolah mereka, Wak. Jadi ceritanya, Malika ini sekolah di sebuah boarding school yang ada di Kota Malang. Jadi semacam sekolah berasrama gitu loh, Wak, di mana murid-muridnya bukan cuma belajar di sekolah aja tapi juga tinggal di asrama yang sudah disediakan sama pihak sekolah, ya. Nah, pada saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020, Wak, kegiatan belajar mengajar di sana pun dialihkan secara online. Tapi menjelang akhir tahun ketika pandemi ini mulai mereda, pihak sekolah ini menerapkan sistem pembelajaran campuran, Wak. Jadi ada setengah murid yang diizinkan ikut sekolah offline, ada juga setengahnya lagi yang tetap online. Sistem ini sifatnya sukarela, jadi cuman buat murid yang mau-mau aja yang ikut kelas tatap muka ini. Nah, Malika termasuk salah satu murid yang memutuskan ikut pembelajaran tatap muka atau offline nih, Wak. Malika rencananya waktu itu mulai masuk sekolah offline di bulan Oktober tahun itu. Tapi sebelum itu dia sama kawan-kawannya ini harus dikarantina di asrama sekolah kurang lebih selama 10 hari dulu. Nah, lokasi karantinanya ada di gedung asrama, Wak, yang berada di lantai 4. Para murid dibagi ke dalam beberapa kamar dan Malika kebagian kamar nomor 7 bersama dengan tiga temannya bernama Nabila, Manda, dan juga Bella. Nah, kamar itu tuh cukup luas, Wak, dimana di dalamnya ada 2 bunk bed atau tempat tidur tingkat, terus ada 4 meja belajar. Nah, di bagian depan kamar itu ada 1 pintu dan ada 1 jendela, sedangkan di bagian belakang kamar itu ada pintu yang nantinya terhubung ke sebuah koridor terbuka. Nah, di sana ada 4 bilik kamar mandi, ada 4 wastafel lengkap dengan cermin dan juga ada area jemuran. Kebayang ya? Nah, pas pertama kali melangkah masuk ke dalam kamar itu, Malika ini langsung punya firasat nggak enak, Wak. Entah kenapa hawa di kamar nomor 7 itu rasanya macam dingin kali, sampai-sampai dia langsung merinding waktu masuk. Dan kebetulan juga, Wak, Malika ini cukup peka sama hal kayak gitu karena bawaan turunan, ya. Dan ternyata di situ ketiga kawannya si Nabila, Manda, sama Bella juga ngerasain hal yang sama walaupun mereka nggak peka-peka kali. Kok nggak enak ya situasinya kayak gitu, dingin gitu loh suasananya. Cuman waktu itu mereka nggak begitu menghiraukan. Mereka langsung lah ini kan sibuk berberes barang dan memilih tempat tidur masing-masing. Malika sama Nabila milih kasur yang di bawah, sedangkan Bella dan Manda kasur yang di atas nih, Wak. Nah, adalah tuh kan. Setelah berberes, mereka pun mulai menjalani hari-hari karantina di asrama itu. Rutinitas mereka adalah olahraga setiap pagi dengan tetap menjaga jarak, terus ikut kegiatan belajar mengajar secara online dulu dari kamar masing-masing, terus mereka mengaji bareng setelah maghrib, lalu free time lah itu sebelum mereka tidur di malam harinya. Gitu terus, Wak, setiap hari kecuali weekend karena mereka memang libur sekolah, ya kan. Hingga pada suatu hari, Malika sama kawan-kawannya ini mulai ngerasa sesuatu yang aneh. Hawa di lantai 4 itu, khususnya di kamar nomor 7 itu, Wak, mulai berubah. Dari yang awalnya tuh dingin kan, lama-lama jadi macam pengap kali, panas kali. Dan di tempat-tempat tertentu di kamarnya nih, Wak, terutama di kamar mandi, Malika tuh sering ngerasa tiba-tiba merinding aja, padahal dia nggak ngeliat apa-apa. Sampailah suatu malam, suasana di lantai 4 itu mulai nggak karuan, Wak, mulai sunyi, mulai gerah, dan di beberapa sudut ruangan itu kelihatan macam gelap kali dari biasanya. Padahal semua lampu tuh masih nyala, cuman kayak ada sesuatu yang gelap gitu di beberapa titik. Saking mencekamnya suasana di kamar itu, sampai-sampai nggak ada yang berani mau kemana-mana sendirian. Mau ke kamar lain aja nih, kalau misalnya mereka kan karantina bareng-bareng juga kan, mau ke kamar lain atau sekedar mau ke kamar mandi di kamar mereka aja lah, itu pasti minta ditemenin mereka berempat tuh. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak enak aja situasi dekat situ tuh. Dan disinilah tanpa mereka sadari, keanehan malam itu ternyata adalah sebuah tanda awal dari serangkaian gangguan yang diam-diam mengintai mereka berempat.
Nah jadi Wak, pada suatu malam nih ketika habis sholat Isya, seperti hari-hari sebelumnya, Malika dan teman sekamarnya ini nggak akan ada yang berani keluar kamar ya kan. Mereka cuma ke kamar mandi bentar aja, itu juga bareng-bareng untuk cuci muka sama gosok gigi. Nah setelah beres bersih-bersih ini, mereka baliklah ke kamar, ke tempat tidur mereka itu sambil ngobrol biar suasananya nggak sepi-sepi kali. Nah pas baru mau masuk kamar, kan dari kamar mandi itu mau ke kamar kan ada pintu tuh Wak, ya kan. Pas mau masuk kamar, Malika tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak ke arah tempat tidur dia, badannya tiba-tiba nge-freeze di tempat kayak shock gitu. Nah si Manda kawannya Malika langsung ngapa kau Wak? Ngapa Malika? Lihat apa gitu. Dia udah macam ngos-ngosan gitu, dia berusaha untuk ngatur napasnya. Barulah beberapa saat setelahnya Malika noleh ke Manda. Wak, barusan aku lihat tuyul, dia lagi jongkok di dekat kasur aku, tapi dia udah pergi sekarang. Hah? Tuyul? Serius kau? Iya betulan. Masih ada nggak dia? Udah nggak ada. Udah. Oke, aman sekarang. Dia udah nggak ada dekat kamar ini. Masuklah yuk kita istirahat. Nah, waktu Malika ngomong kayak ini, Manda sama Bella yang masih was-was Wak. Mereka jalan pelan-pelan menuju ke tempat tidur. Mata mereka terlihat menyapu setiap sudut ruangan ini untuk memastikan kamar mereka betul-betul aman. Kan dicek lagi. Ini aman nggak nih gitu. Sementara Malika udah jauh lebih tenang tuh. Dia juga sebenarnya nggak begitu takut. Dia kan memang lumayan bisa nengok-nengok kayak gitu kan. Cuman dia kaget aja. Gara-gara udah lama kali nggak ngeliat sosok-sosok kayak gitu Wak. Cuman di kamar dia pula lagi ya kan. Nah setelah di tempat tidur masing-masing, Bella kawannya nyeletuk, Nabila mana weh? Katanya. Oh iya ya, tadi kan dia ikut ke kamar mandi sama kita. Apa dia udah beres duluan ya terus dia main ke kamar sebelah? Gak mungkin lah. Orang tadi dia bilang mau langsung tidur kok. Dan gak mungkin juga dia berani ke kamar sebelah sendirian kalau gak ditemenin sama kita. Orang kemana-mana kita berempat. Nah terus mana dia sekarang? Memang gak ada Wak. Nabila tiba-tiba gak ada di dekat kamar itu. Nah pas mereka lagi sibuk nyariin Nabila ini, tiba-tiba ada suara teriakan Wak dari arah koridor kamar mandi belakang mereka itu. Nah gak lama setelahnya pintu koridor itu kebuka, Nabila muncul tuh dari balik pintu itu. Ternyata si Nabila masih di belakang. Cuma napasnya ada ngos-ngosan Wak. Dia langsung kunci pintu kamar itu, loncat langsung ke atas kasur. Badannya udah gemeteran itu katanya. Paniklah mereka bertiga. Baru aja si Malika nengok tuyul, sekarang giliran si Nabila yang loncat ke tempat tidur dengan wajah pucat takut gemeteran. Macam mana makin panik mereka. Mereka langsung nyamperin Nabila tuh, tapi nggak langsung ditanya. Mereka usap lah itu pundaknya Nabila sambil pelan-pelan membacakan doa itu. Macam udah sama-sama tahu lah kan Wak. Barulah setelah Nabila tenang, Manda nanya, ngapa Bil? Kok nengok apa di kamar mandi? Kata si Manda. Nabila yang masih kelihatan was-was ini Wak, langsung deh dia langsung ngecek ke keadaan sekitar tuh loh. Barulah setelah dia ngerasa aman, dia mulai cerita. Jadi Wak, menurut pengakuan si Nabila ini, waktu dia kan lagi cuci muka sama kawan-kawannya kan. Habis itu kawan-kawannya masuk duluan ke kamar. Cuman kawannya nggak ngeh kalau Nabila masih di situ. Waktu dia lagi bercermin di area wastafel kamar mandi itu, dari pantulan cermin itu Nabila nengok kalau pintu dekat koridor itu, pintu yang tersambung ke kamarnya, kebuka tiba-tiba. Tapi pas ditengok langsung sama si Nabila, Wak, pintu tuh cuma kebuka dikit aja. Gitu. Karena nggak yakin, dia nengok lagi ke cermin, ya kan? Dan waktu dia nengok ke cermin yang kedua kali ini, Wak, Nabila nggak cuma lihat pintunya masih kebuka aja, tapi dia juga melihat ada banyak kali orang yang masuk ke kamarnya. Jadi cermin wastafel ini Wak ngadep ke dua pintu. Pintu yang menuju ke kamar sama pintu depan. Yang Nabila tengok, udahlah pintu koridor ini kebuka, pintu depan itu dimasukin banyak orang. Awalnya Nabila pikir ini mungkin kawan-kawan dari kamar sebelah mau masuk ke kamar dia ya kan. Tapi pas dia nengok langsung lagi ke arah pintu, Wak, dia nggak nengok siapa-siapa. Selain tiga kawannya memang lagi tegak di situ, si Malika, Manda sama si Bella. Itulah waktu si Malika nengok tuyul tuh, tapi dia nggak ngeh. Oh di situ badan Nabila gemeter. Siapa yang tadi masuk? Banyak kali yang dia tengok. Dia buru-buru selesaiin cuci muka ya kan. Tapi pas dia lagi bersihin muka terus dia nengok lagi ke cermin, Wak. Disitulah dia lihat makin banyak lagi orang yang masuk ke kamarnya. Orang, Wak, orang. Cuma muka orang itu pucat semua. Itulah kenapa dia langsung teriak lari masuk ke kamar ketakutan. Dia nengok ada orang banyak masuk gitu loh. Nah waktu dengar cerita Nabila tadi, suasana kamar itu makin gak enak lagi, Wak. Nah si Manda ini ngerasa waktu dengar si Nabila itu cerita, dia ngerasa macam banyak gitu orang yang ngamatin dia dari dalam kamar tuh, Wak. Entah apa itu, dia ngerasanya gitu. Tapi yang jelas Manda udah langsung merinding. Badannya tiba-tiba kayak dingin gitu, macam gak enak gitu lah badannya. Di situ Manda langsung naik ke tempat tidur dia, karena dia langsung ngerasa badannya nggak enak. Naiklah dia ke atas kasur ya kan, ditinggalannya tiga kawannya ini. Dan nggak lama setelah dia ngerebahin badannya untuk atur napas dan untuk menenangkan diri dan untuk tidur ini, Wak, tiba-tiba Manda sesak napas, dan makin lama napasnya makin pendek gitu loh, Wak. Dia ngerasa dadanya itu macam ditek
ditekan sama benda berat gitu. Wah, di situ 3 kawannya panik, makin panik lagi. Malika berusaha nenangin Manda, dia naik ke atas, sementara Bella sama Nabila teriak-teriak minta tolong itu keluar. Nah, nggak lama setelahnya kawan-kawan dari beberapa kamar ini mulai tuh berdatangan ke kamarnya si Nabila ini, Wak. Tapi memang nggak semuanya masuk kamar karena selain nggak boleh berkerumun di sekitar orang yang memang lagi sesak napas, mereka juga harus tetap ikut aturan jaga jarak ya kan. Jadi yang cuma masuk tuh beberapa kawan yang tahu cara kasih pertolongan pertama untuk orang sesak napas ya, Wak. Nah, nggak lama kemudian Malika kan ada di situ. Malika tengok badannya si Manda ini mulai kaku, matanya melotot, wajahnya merah, Wak. Terus tangannya ngepal gitu, kakinya tegang, rahangnya kaku. Pokoknya kelihatan kali macam bukan sesak napas biasa gitu loh. Di situ Malika, ini kayak kesurupan nih kan. Dia langsung minta kawan-kawan yang lain, doa baca surat ini gitu. Udah baca itu serentak, Wak, semuanya. Untungnya beberapa menit setelah dibacain doa, Manda ini udah mulai tenang, dadanya udah nggak sesak lagi, tubuhnya juga udah nggak kaku. Tapi memang masih kelihatan lemas sekali waktu itu si Manda, Wak. Nah, si Malika langsung ngasih air putih ya kan, ngasih air putih hangat. Terus dia bilang, udah Man, kau tenang aja, kau tidur aja sekarang ya, istirahat. Kami ada di sini semua kok, kami bakal jagain kau, kata si Malika. Dengar itu Manda dah ngangguk aja. Itu waktu itu mereka nggak berani nanya apa-apa sama si Manda, berusaha untuk udah Mandanya ditenangin dulu gitu. Udah tertidur, dijagain tuh sama kawan-kawannya sampailah dia ketiduran. Jadi di malam itu udah ada 3 yang diganggu ya, Wak ya. Pertama si Malika nengok tuyul, terus Nabila nengok ada banyak orang yang masuk itu, terus yang ketiga Manda ada macam mau kesurupan kayak gitu ya. Nah, pagi harinya Malika sama yang lain, Wak, nggak ngedesak Manda untuk cerita tuh, nggak. Mereka takut Manda masih trauma sama kejadian tadi malam ya kan. Mereka macam menenangkan, ngobrol biar macam nggak terjadi apa-apa lah gitu. Tunggu si Manda cerita aja. Betul, Manda yang cerita duluan, Wak. Jadi menurut Manda, setelah dia ketakutan dengar cerita si Nabila tadi, dia kan cabut nih mau siap-siap tidur ya kan, untuk menenangkan dirinya juga. Terus waktu dia lagi siap-siap mau tidur ini, Wak, tiba-tiba tubuhnya itu nggak bisa digerakin. Awalnya dia mikir, aduh ketindihan aku nih kan. Tapi pas dia lagi mikir itu, tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam besar dari arah tempat tidurnya Malika, Wak, yang ada dekat seberang dia. Kan sama-sama di atas mereka kan. Dan sosok itu diam aja di situ, tapi tatapannya natap ke si Malika macam lagi marah gitu loh, Wak. Waktu itulah Manda langsung ketakutan setengah mati, sampai itulah dia sampai sesak napas, badannya kaku tuh. Pengen dia teriak tapi entah kenapa suara itu nggak keluar gitu loh, Wak. Dan makin lama sosok bayangan itu yang ada dekat ini ya, makin lama makin membesar dan seolah-olah macam mau ngedeketin Manda, macam mau nyerang Manda tuh loh, Wak. Untungnya waktu itu kawan-kawan udah baca doa, barulah bayangan tuh hilang. Ya Allah, dia nengok. Setelah dengar cerita itu Malika langsung nyelat tuh kayak gini, dah lah weh, mending udah kita pindah kamar aja yuk, kayaknya memang ada nggak beres sama kamar nomor 7 nih. Nabila langsung setuju, ya weh, kita mencar pun nggak apa-apa, yang penting udah kita nggak usah tidur di sini lagi. Ya setuju, semua pada setuju nih. Nah, karena semua setuju mau pindah kamar, pagi itu juga mereka langsung ngeberesin barang-barang mereka, Wak, dan numpang di kamar 9 dan kamar 10. Manda sama si Nabila di kamar 9, sementara Malika sama Bella di kamar 10. Itu 2 kamar ini memang isinya cuma 2 orang aja, Wak. Mereka sebenarnya tahu aturan karantina ini melarang pindah-pindah kamar pasti ya kan, tapi karena udah panik kali waktu itu adik aku Nadia, mereka panik dan merasa nggak aman kalau terus ada di kamar lama. Akhirnya mereka nekat lah, Wak, pindah diam-diam tanpa ngelapor ke Murobiah atau guru pendamping asrama mereka itu. Diam-diam mereka pindah. Kebetulan saat itu guru pendamping itu juga belum sempat keliling, jadi perpindahan mereka itu nggak langsung ketahuan lah. Untungnya juga kawan-kawan yang lain bersedia menampung, kompak mereka semua ya kan. Tapi sayangnya meskipun sudah pindah kamar, Wak, ternyata Malika dan kawan bertiganya nih masih diganggu juga sama kejadian mistis lainnya. Bahkan kali ini tuh sosoknya lebih serem gitu loh, Wak, dari sebelum-sebelumnya. Jadi beberapa hari setelah pindah ke kamar 10 nih ya, kamar si Malika tiba-tiba susah tidur, Wak. Tubuhnya tuh macam terasa capek kali, macam terasa berat kali, tapi matanya ini malah nggak bisa meram sama sekali. Hawa di sekitar kamar 10 itu juga lebih pengap dari biasanya. Ditambah lagi, Wak, Malika ini ngerasa dia ini macam lagi diintai orang dari jarak dekat gitu loh. Cuma dia nggak tahu sosok apa yang lagi ada dekat sekitar kamar aku yang lagi ngintai itu, nggak tahu, dia nggak diliatin, cuma dia ngerasanya kayak gitu. Hingga suatu malam pas dia lagi beberes mau tidur, Wak, si Malika ini nggak sengaja ngelihat pintu kamarnya masih kebuka dikit. Kawan-kawan lainnya udah pada rebahan di kasur. Nah, karena nggak enak mau ganggu mereka, Nabila pula Malika lah inisiatif untuk beranjak dari tempat tidurnya mau ngunci itu pintu. Tapi pas lagi pegang engsel pintu itu, Wak, samar-samar dari celah pintu yang kebuka itu, dia ngeliat ada sekelebat bayangan hitam lewat dekat depan kamar itu. Nah, Malika menduga mungkin aja itu sosok yang lagi lewat ini, sosok yang selama ini ngawasin dia. Makanya dia jadi agak susah tidur, badannya jadi nggak enak kayak gitu. Ini dia jangan-jangan nggak? Akhirnya sebelum dia ngunci itu pintu, Wak, nekat pula si Nabila ini. Dia buka lah pintu itu, dia mau nengok keluar untuk mastiin ini siapa tuh sosok tuh, kayak gimana bentuknya gitu kan. Begitu Malika ini nengok keluar, Wak, betulan ditengokin. Dia dikejut
dikejutkan sama sosok hitam besar. Bentuknya setengah badan ke bawah itu macam ular, setengahnya lagi manusia. Tapi berbulu lebat. Terus punya 2 tanduk kecil gitu Wak di kepalanya. Kupingnya lancip, matanya merah menyala. Terus gigi tariknya ada 4. Ada depan kamar ini. Belotot dia ke arah si Malika. Betulan ditampakin, ya kan? Di situ Malika, wah, dia teriak, dia langsung masuk dalam kamar, lompat ke kasurnya, tutup badan pakai selimut, wah, gitu. Takutlah kawan-kawan yang lain pada kaget, ya kan? Ngapa nih? Mereka langsung kerumunin si Malika, Wak. Malika di situ betul nangis sekejar-kejarnya. Karena baru kali itu dia nengok sosok yang bentukannya seram kali. Beda dari yang biasa dia tengok. Wah, itu adalah sosok terseram yang pernah ditengok adik aku. Teriak-teriak Malika, tutup pintunya, cepat tutup pintunya. Gitu terus diulang-ulang sampai dia masih nggak nangis, kejer tuh saking traumanya dia ngeliat sosok itu, ya kan. Semua kawannya udahlah itu, udah Wai tenang dulu ya, udah ditutup kok pintunya gitu. Ada yang bagian nutup, ada yang bagian nenangin si Nabila. Bella kan satu kamar sama si Malika juga tuh, ngungsi berdua kan mereka. Nah Bella itu langsung duduk dia di pinggir kasurnya si Malika sambil nenangin si Malika, yang tenang, udah tenang Kak, nggak ada apa-apa di luar, pintunya juga udah ditutup, kamu banyak istighfar ya, banyakin doa, kami semua di sini kok jagain kamu kayak gitu. Meskipun udah coba ditenangin, Wak, butuh beberapa waktu untuk Malika sampai akhirnya dia berhenti nangis. Memang saking trauma itu dia nengok penampakan itu. Dia barulah pelan-pelan berani buka selimutnya sambil takut-takut ngeliat ke sekitar. Dan pas pandangannya ngarah ke pintu, Malika baru agak ngerasa lega karena pintunya memang udah ketutup kan, Wak. Horden juga udah ditutup semua sama mereka. Woi kalian kawanin aku tidurnya, aku nggak berani tidur sendiri, katanya. Udah kita tidur berdempet-dempet lah di sini. Udah berdempet, Wak, dia tidur sama Bella. Ini ya, jadi nggak ada yang tidur di atas gitu loh untuk bisa menjagain si Malika. Barulah dia bisa tidur. Diliatin betulan, Wak, dia masih sosok yang sedetail, sejelas, seseram itu. Dah, keesokan harinya karena nggak tahan nih, Wak, ya, karena nggak tahan, Malika sama kawan-kawannya memutuskan untuk cerita soal apa yang mereka alami dari tadi malam nih, dari yang dialami Malika, dan juga beberapa hari terakhir ke guru pendamping asrama mereka, namanya Bu Nur. Barulah mereka cerita situ. Begitu sampai di tempatnya Bu Nur, Malika langsung cerita semua gangguan yang dia alami, Wak. Mulai dari gangguan yang terjadi di kamar nomor 7, kamar sebelumnya, waktu dia nengok si Tuyul, pantulan sosok yang ditengok di wastafel sama si Nabila, sampai Manda yang ditengokin sosok hitam dari atas kasurnya si Malika, sama kejadian tadi malam waktu dia nengok badan setengah ular itu. Nah, dari cerita-cerita itu akhirnya Bu Nur mengambil tindakan, Wak, yaitu meruqyah siswi-siswi yang terlibat sama kejadian ini, which is mereka berempat. Nah, sebelum ruqyah dimulai, mereka lebih dulu menjalani swab sesuai aturan karantina. Setelah dinyatakan aman semua, barulah Bu Nur ini melakukan ruqyah, Wak, supaya mereka ini udah nggak diganggu lagi sama makhluk-makhluk yang ada di sana, ya kan. Jadi malam harinya Bu Nur datang ke kamar 10 dan ngumpulin beberapa murid yang pernah mendapatkan gangguan. Yang pasti Malika, Nabila, Manda. Bella enggak, Wak, karena kan Bella belum diliatin langsung, ya kan. Mereka bertiga dulu, sama adalah beberapa murid-murid lain yang mengaku juga mengalami kejadian-kejadian di situ. Cuman di sini si Malika nggak ceritain secara langsung apa yang dialami teman-teman lainnya. Yang bertiga ini ceritain. Udah dikumpulin. Begitu semuanya udah kumpul, Bu Nur pun mulailah membacakan doa-doa sambil memegang segelas air, Wak. Setelah itu dia menuangkan air itu ke telapak tangannya Malika, Nabila, dan Manda dan menyuruh mereka mengusapkan air itu ke mata mereka. Dan setelah Malika mengusap air itu ke matanya, Malika malah melihat sosok bayangan besar setengah ular itu muncul lagi di depan kamar yang 10 itu, Wak. Dia muncul lagi dan sosok itu masih diam dengan posisi sama. Dia berdiri sambil melotot ke arah si Malika. Bentuknya juga masih sama. Malika, dia teriak, dia pejamkan matanya, dia nggak berani ngeliat sosok itu kan, Wak. Cuma di situ Nabila sama Manda nggak nengok apa-apa, cuman si Malika aja yang nengok. Bu Nur lanjut lagi proses ruqyah, dia mulailah bacain surat Yasin dan ayat-ayat lainnya. Tapi sampai selesai dibacakan, Wak, ternyata sosok hitam itu masih ada juga dekat depan pintu, nggak hilang sama sekali. Malika masih bisa ngeliat sosok itu, entah kenapa sosok itu juga diam aja, Wak. Dia nggak ada gerak kemana-mana. Kayak gitu, masih ada di situ dia, Bu Nur, masih ada di situ dia. Nah, di situ akhirnya Bu Nur bilang kalau ruqyah yang dilakukan ke Malika belum sepenuhnya berhasil. Yang udah teratasi baru si Nabila sama Manda dan beberapa kawannya, cuma si Malika aja yang belum selesai, belum bisa karena makhluknya masih ada di situ. Jadi di situ Bu Nur pun meminta Malika untuk pindah ke kamar lain dulu untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan. Pindah kamar lagi si Malika. Akhirnya setelah proses ruqyah hari itu selesai, Malika pindah kamar lagi. Awalnya di kamar 7, diam-diam pindah dia ke kamar 10. Sekarang dipindahkan ke kamar 9. Sekamar sama si Manda sama Nabila, Wak, ya. Si Bella sendiri aja tuh yang tinggal di kamar 10. Nah, gabungkan lagi mereka di situ. Meski sudah pindah ke kamar 9, Wak, Malika masih merasa bayangan setengah ular itu masih terus ngikutin dia. Malam setelah dia pindah itu nggak bisa tidur dia sama sekali, Wak. Sampai akhirnya dia minta ditemenin seorang hafizah kawan dia juga ke kamar dia untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran.
perlahan-lahan. Tolong weh bantuin aku nggak bisa tidur apa segala macam. Untungnya kawan yang Hafizah ini mau bantuin dia, dibacain ayat kursi langsung ya kan. Barulah Malika bisa tenang dan tertidur. Nah, beberapa hari setelah diruqyah ini, Malika sama teman-temannya waktu itu sudah selesai menjalani masa karantina yang 10 hari ini, Wak. Mereka pun yang dari lantai 4 udah selesai karantina, aman semua, nggak ada menunjukkan gejala apapun, barulah dipindah ke lantai 3 dan mengikuti kegiatan belajar mengajar offline. Tapi sayangnya meskipun sudah pindah lantai, Wak, Malika sama beberapa teman-temannya ini masih sering juga ngalamin gangguan-gangguan, Wak. Meskipun memang nggak separah waktu mereka ada di lantai 4. Cuman nih, di saat mereka udah agak ya sudahlah gitu kan, nggak separah dulu. Sekarang gantian Bella yang diganggu. Sebelumnya Bella nggak pernah diganggu kan, cuma Manda, Malika sama Nabila aja. Ini gantian si Bella, Wak. Dan gangguan itu terjadi sama Bella waktu dia lagi tidur di kamar asramanya ya. Jadi waktu dia lagi tidur itu, si Bella ini tiba-tiba mimpi lagi ada di lorong lantai 4 yang gelap kali lorong itu. Bella nggak bisa nengok jelas tuh di sekitarnya ada apa, tapi dia tahu itu di lantai 4 dan gelap. Nah lalu di tengah kegelapan itu Bella dengar ada suara orang bisik-bisik, Wak. Awalnya lirih kali suara itu, tapi makin lama suara tuh makin berisik, Wak, makin jelas, makin berisik gitu loh. Cuma suara itu nggak jelas ngomong apa, cuma suara ngewang itu jelas, tapi apa yang diomong itu nggak jelas. Nah, di situ Bella deg-degan, Wak, dia pengen kali kabur, tapi badannya nggak bisa gerakin sama sekali. Sampai di satu titik dia dengar ada satu suara yang lebih jelas di antara bisikan-bisikan lain. Tapi sebelum suara itu keluar, Wak, tiba-tiba muncul sosok hitam besar lagi berdiri menghadap ke Bella. Sosok itu makin dekat sampai di depan muka si Bella persis, Wak. Sosok ini ngomong, "Pergi dari sini, tempat ini kotor," kata dia kayak gitu. Setelah dengar itu Bella langsung kebangun dari tidurnya, perasaannya langsung campur aduk. Dia ngerasa mimpinya macam nyata kali, dia masih jelas bisa mengingat sosok dalam mimpinya yang berkata kalau lantai 4 itu kotor. Cuma di sini Bella masih nggak ngerti maksud kotor ini apa. Akhirnya dia langsung cerita, Wak, ke Bu Nur. Setelah dengar cerita itu, Bu Nur berpendapat mungkin saja yang dimaksud kotor itu bukan kotor secara harfiah kotor, Wak. Karena faktanya lantai 4 ini kan tetap dipakai untuk karantina kan, jadi nggak mungkin kotor tempat karantina. Nah, bisa jadi maksudnya kotor ini karena suasananya yang suram dan penuh energi negatif, atau karena memang banyak penghuni gaib aja di situ. Nah, dari situ Bu Nur pun akhirnya meminta tolong ke seluruh murid di asrama itu untuk berdoa bersama di lantai 4. Nah, lah akhirnya setelah dibersihkan ini, suasana di asrama memang jauh lebih tenang, Nadia katanya. Murid-murid di sana bisa tidur nyenyak, udah nggak ada dapat lagi laporan yang ganggu-gangguan, udah agak lebih tenang lah gitu setelah Bella dapat mimpi itu dan mereka mendoa sama-sama di lantai 4. Ya, belum selesai lagi dia cerita ya. Nah, tapi meskipun gak ada gangguan parah lagi, Wak, Malika si Wawa ini masih ngerasa was-was. Gara-gara dia ngerasa setelah kejadian yang dia alami di asrama ini selama karantina itu, penglihatannya malah makin tajam lagi, Wak. Mungkin karena dia gak nyaman, dia minta tolong ke ibunya namanya Bu Ais untuk ngantar dia ruqyah di luar sekolah, bukan di yang sekolah itu lagi. Nah, akhirnya singkat cerita, Bu Ais pun ngajaklah Malika datang ke seorang kenalan dia yang bernama Pak Rahmat, Wak. Nah, di sana Malika memang langsung diruqyah tuh. Pak Rahmat pun mulailah membacakan doa-doa dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, waktu dibacain doa-doa ini, Malika sempat muntah-muntah tuh, Wak. Tapi yang keluar ya udah cuman air aja gitu loh. Dan itu cukup lama ya ruqyahnya, dari siang sampai ke sore, sampai hampir masuk maghrib bahkan. Nah, terus di tengah-tengah proses ruqyah ini, Malika tiba-tiba ngeliat ada sosok bayangan manusia yang besar kali lagi merayap, Wak, di plafon rumahnya Pak Rahmat. Astagfirullah, Pak Rahmat, Pak, apa kamu lihat apa? Katanya, saya ngeliat ada bayangan manusia, Pak, ngerayap di plafon macam cicak besar, Pak, besar kali dia. Tapi manusia ya, Pak, dia merayap di plafon Bapak. Itu ditengok sama si Malika, Wak. Nah, dengar ciri-ciri yang disebut sama si Malika ini, Bu Ais kan ada di situ. Bu Ais tiba-tiba nyaut, kayaknya anak saya ini diganggu sama jin peliharaan kerabat jauh saya lah, Pak. Kata dia gitu. Mungkin aja jin ini lagi nyari inang baru nih, makanya gangguin anak saya. Mama tiba-tiba ngomong kayak gitu, Wak. Nah, denger itu Pak Rahman cuma ganggu-ganggu aja, oke. Tenang. Dia lanjut lagi proses ruqyah itu, Wak. Sementara di situ si Malika udah nggak paham, apa nih maksud mama aku nih? Jin peliharaan kerabat jauh. Apa? Mana nggak sebenarnya di situ kan dia masih di ruqyah kan. Dan gak lama setelah itu, alhamdulillah si bayangan di atas itu juga udah hilang. Malika udah agak tenang. Pak Rahmat sudah menyelesaikan ruqyahnya. Malika sama ibunya pun pulanglah ke rumah. Ya. Nah, beberapa hari setelah ruqyah ini, baru Bu Ais ini cerita lah ke keluarganya, termasuk ke Malika sama ke Wawa.
abangnya kan tentang celetukan dia itu. Ini jangan-jangan ada hubungannya sama kerabat jauh, sama jin peliharaan kerabat jauh. Ceritain sama ibunya. Jadi Wak, ternyata kata mamanya kemungkinan Malika ini diganggu sama jin peliharaan kerabat jauh ibu. Jadi menurut ceritanya Bu Ais, Wak, Bu Ais ini memiliki beberapa nenek buyut ya, nenek buyut dari suku Dayak Bakumpai yang dikenal memiliki ilmu kayak gitu lah. Tapi setelah masuk Islam, sebagian dari nenek buyutnya ibu ini ada yang ngelepas ilmu itu, sebagiannya lagi ada yang masih mempertahankan ilmu itu sebagai bagian dari adat istiadat di sana, Wak. Tapi di sini kita nggak bisa mengeneralisir bahwa adat istiadat di sana pasti punya ilmu gaib, Wak, ya enggak. Cuman kebetulan aja nenek buyutnya Bu Ais punya ilmu itu gitu ya. Nah, dari garis keturunan nenek buyutnya Bu Ais ini ada sebagian orang yang masih mempertahankan ilmu gaib dengan cara memelihara jin, Wak. Salah satunya adalah seseorang yang dipanggil Om Fuad. Ini kerabat jauhnya Bu Ais nih. Meski punya hubungan kerabat dengan Om Fuad, Wak, Bu Ais dan juga keluarganya belum pernah tatap langsung, belum pernah ketemu langsung sama Om Fuad ini. Bu Ais itu cuma dengar cerita dari keluarga-keluarga yang lain bahwa Om Fuad yang saudaranya ini punya ilmu itu. Dia masih kayak gitulah, masih dengar dari saudara-saudara yang lain. Nah, menurut Bu Ais, Wak, dengan ilmu gaib yang dimilikinya, yang dia dengar dari kerabatnya, Om Fuad ini punya kemampuan khusus, tanda kutip ya, yaitu dia ini bisa berjalan merayap di dinding dan masuk ke sebuah ruangan lewat lubang kecil, macam lubang kunci pintu tuh. Dia bisa masuk di situ. Tapi ini gaib, ya gaib. Kemampuan itu dia dapat dari mana? Dari jin yang dia pelihara. Nah, hal itulah yang bikin Bu Ais ini jadi punya keyakinan kalau sosok manusia yang ditengok merayap di plafon rumahnya Pak Rahmat itu adalah jin peliharaannya Om Fuad, wah. Dan gangguan-gangguan yang dialami sama Malika selama di asrama itu kemungkinan juga dari jin-jin peliharaannya Om Fuad. Kemungkinan besar Om Fuad ini macam sudah melepaskan ilmunya atau bahkan juga sudah meninggal, ibu nggak tahu, sehingga jin peliharaannya ini lepas dan mencari inang baru. Dan karena ada ikatan darah, entah kayak gimana ceritanya, Malika inilah yang kemungkinan menjadi target utama dari jin-jin peliharaan itu. Karena apa yang Malika tengok di rumahnya Pak Rahmat itu, jin yang plafon ini kan spesifik. Ada jin ngerayap di plafon manusia. Mama langsung ini ada saudaraku yang punya jin kayak gini nih, gitu. Artinya di sini gangguan di asrama lantai 4 itu bukan cuma karena tempatnya memang angker aja, Wak, tapi juga karena jin itu nempel ke Malika. Dan itulah yang mungkin men-trigger, membuat suasana di sana itu jadi makin mencekam lagi. Untungnya setelah diruqyah sama Pak Rahmat itu, Malika udah nggak diganggu sama jin-jin itu lagi, Wak. Sesekali ya pernah Malika ini nengok sekelebat kayak gitu, tapi nggak pernah yang ngeliatin langsung lagi gitu loh, Wak, nggak pernah. Katanya nggak lama setelah kejadian itu juga suasana di boarding school kembali macam aman, tenang, nyaman lagi gitu loh, Wak. Manda, Nabila, si Bella juga udah nggak pernah diganggu lagi setelah ruqyah yang terakhir itu. Kalau kata Wak, mungkin memang jin peliharaan itu udah dimusnahkan dengan air suci Al-Quran dari Pak Rahmat atau gimana juga nggak tahu. Cuman yang jelas adik aku udah nggak pernah lagi dilihatin yang kayak gitu lagi. Nah, sekelebat masih ada lah, cuman suasananya udah jauh lebih berubah lah setelah ruqyah terakhir gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Malika, adiknya Wak kita Rohim, di asrama sekolah waktu dia lagi karantina COVID-19. Nggak bisa dipungkiri, waktu COVID itu melanda selama berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun ya. Kan memang banyak kali kan fasilitas umum yang akhirnya kosong. Dan ya itulah jadi sarang berkumpulnya hantu-hantu itu. Kalian juga punya pengalaman yang sama nggak, Wak, waktu menempati kembali tempat yang sudah lama kosong karena COVID? Tulis semua di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau misalnya pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertain WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang untuk hubungin kalian kalau kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran tips selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku.